Terus di kamera. Selamat datang di seperempat abad. This is the quarter life code. Dengan gue di sini negosiator kalian, Justice, dan gue di sini bersama guest kita hari ini, gestar ya. Bro, Halo. bro siapa? Bro Tirek. Bro Tirek. Bro Tirek. Bro Tirek. Panggilannya Bro Tirek. Panggilannya Bro Tirek. Halo. Bro Tirek, how are you today, Bro Tirek? Hari ini baik, sehat. Sehat itu dalam arti Walafiat. kata apa tuh? Hah? Sehat itu dalam arti kata apa tuh? Dalam arti kata everything's gonna be okay. Asik, semuanya santai itu. Santai, Hidup lu. kalem, enjoy your life. Nggak ada yang ngeganggu apa gimana gitu. Ganggu mah nggak ada sih, gua mah enjoy aja. Kan biasanya kan ada masalah sepele gitu di jalan yang bikin untak-untak meledak gitu, bun, namanya manusia ya. Ya mah namanya manusia juga ya unek-unek lah. Menurut lu kalau ngelepasin unek-unek itu biasanya lu ada hal ngapain gitu, ketawa-tawa sendiri atau gimana? Untuk unek-unek, untuk nyampein ke orang apa enggak? Oh, kalau dipendam sendiri gimana biasanya biar nggak meledak? Ngendalin, Kalau gua ngontrol ya emosi. introspeksi diri sih. Salahnya di mana gitu, kayak lu lagi dari rumah ke sini gitu yang bikin lu kesel di jalan gitu, ada gitu, Ada, pasti. cuma gue introspeksi diri, gue nggak menyalahkan orang lain. Kayak gitu. Nggak langsung wah lu ini lu itu enggak Iya. gitu. Pada gue menyalahkan orang lain, takutnya nanti ada salah kata dari gue kan, kita juga yang salah. Jadi kecot gitu kan. Jadi kecot. Nah, jadi di segmen kali ini kan kemarin kita udah bahas sama Bro Sky tentang yang biasa kita bahas kayak mind map, road map. Itu mungkin kalian udah muak juga dengernya. Jadi mungkin kita ke depannya agak lebih banyak ngereferensin yang kalian lihat itu dari orang-orang. Jadi kalian bisa ambil referensi yang dari tamu-tamu kita undang. Kalian bisa ambil apa yang bisa kalian dapat, kalian bisa pelajarin gitu. Jadi di segmen kali ini sebelum kita masuk, ada alangkah baiknya kalau lu itu subscribe dulu guys sih, tapi kalau nggak mau nggak apa-apa, soalnya kan mental tempe nggak perlu subscribe. Oke, yang kayak kemarin gue bilang, kalau kemarin tuh gue masih belum doyan goreng-goreng, soalnya emang gue lagi heran aja sama lu pada Tempe goreng. tentang hubungan kalian di toxic relationship gitu. Oke, nih gue pengen ngegoreng tapi kita gorengnya dengan cara halus. Kita bakal Halus bahas aja. otak monyet gitu. Otak monyet, soalnya emang otak monyet itu merusak banget. Oke, kita masuk segmen 1. Oke, di segmen kali ini gue mau ngebahas kebiasaan buruk apa aja sih yang dulu itu lo anggap sepele, yang tiba-tiba jadi ribet hidup lo, yang bikin jadi hektik. Apa kira-kira? Ingat gak? Kebiasaan buruk, Iya, yang dulu lo anggap sepele, sepele banget, tiba-tiba lo jadi ribet. selalu ngegampangin dan selalu mengulur-ngulur waktu. Contohnya apa tuh? Ketika gue bekerja, masuk tuh kan jam 8. Gue berangkat dari rumah itu jam 7.30. Harusnya itu nggak macet ya. Dan gue nggak tahu itu macet. Gue datang ke kerjaan itu sekitar pukul berapa ya? 8.20-an. Dan itu gue paling nyesel seumur hidup gue. Kebiasaan terburuk gue itu ngulur-ngulur waktu dulu. Ada lagi nggak yang paling hektik gitu? Kan ngeluar waktu emang semuanya, even ketika lo lagi duduk atau bengong, lo mikirin hal yang enggak, tiba-tiba lo ngechat sana sini gitu, gabutnya jelek lah, tapi tiba-tiba jadi ribet gitu. Pernah gak sih gitu? Pernah gue mengerja apa namanya tuh, ngerjain orang Ngerjain orang dengan gue main tele. jadi serius tuh. Iya. Dan gue ada salah kata di situ. Itu urusan dari Sama teman lu sendiri atau gimana? sama teman gue sendiri, Cowok. cowok. Ada dulu di tempat tongkrongan gue. Heeh. Gue dulu iseng-iseng, gue main tele, gue buka, terus ada yang kata pinjol-pinjol gitulah. Terus scam di WA, video call. Oh. Dan itu wajah gue emang bener itu.
Gua diancam bayar duit 300.000 hari itu juga, dan gue itu masih belum bekerja. Duit dari mana coba? Kena scam gua. Dan gua di situ keburukan gua ya paling nyesel seumur hidup gua sih. Karena sampai mancing keributan cewek gua, teman-teman gua. Itu kebiasaan buruk gua Yang paling gak bisa lu lupain. yang nggak bisa paling gua lupain. Dan gua di situ direndahkan Karena belum karena kerja status. gua statusnya ya belum bekerja. Udah gitu gue direndahkan sama temen gue sendiri yang gue anggap sahabat, keluarga gue sendiri, keluarga kedua gue. Ya jadi mungkin maksudnya Bro Tirek ini, lo kalau lagi gabut, yang kayak gue sama Bro Sky bilang, lebih baik lu ngelakuin produktivitas yang lain daripada yang hal-hal yang remeh, lo anggap sepele, tiba-tiba jadi gede, itu mending lo tinggalin atau gimana gitu. Atau mungkin jadi yang kayak Bro Tirek rasain gitu. Mungkin ada saran biar nggak gabut atau gimana gitu. Saran apa enggak? Ya itu kan dia sendiri yang mengontrol itu sendiri, mengontrol dirinya sendiri. Ngontrol diri sendiri. Karena gue waktu itu kegabutan gue pengen tahu teman-teman gue bisa diajak kerjasama apa enggak untuk urusan kayak begini yang tadi gue bilang. Oh. Dan gue Tapi pengen tahu Heeh. teman-teman gue gimana ke gue kalau gue ada masalah gede, Nolongin apa enggak? menolongin apa enggak. Dan di situ gue direndahkan, dihujat, nggak ada yang mau bantu selain cewek gue. Tapi di titik lo sekarang ini, lo bisa bertahan hidup gitu. Lo bisa survive sampai di titik ini. Apa yang bikin lo support cewek lo atau diri lo sendiri atau gimana? Untuk yang utama ya diri gue sendiri, Hmm. dan kedua yang support gue selalu cewek gue. Nah gue situ apa ya, ibaratnya tuh gue masih belum bekerja, direndahkan, dan gue nggak tahu harus apa lagi. Gue ngutang sama temen gue 300.000, dan gue mau lu tahu, gue sekarang di titik ini, gue pengen lu tahu gue udah sukses sekarang. Mungkin tanpa hujatan lu gue nggak bakalan sukses sekarang. Oh, berarti yang kayak gue sama Bro Sky bahas, kalau orang semakin direndahkan, yang normal itu adalah membuktikan, bukan lari seperti pecundang kayak kalian yang bisanya cuma ah ya udahlah, emang kan kebiasaan begitu, itu habit menurut gue habit yang paling buruk. Jadi kebiasaan yang seharusnya kalian hindarin, tapi kalian malah cuek aja gitu. Yang paling fatalnya adalah ketika lo menggunakan waktu luang itu lo untuk mencari skill, tapi lo malah keluar jalur dari proses mind map yang waktu itu gue bilang gitu. Jadi mungkin dari support lo ada dari diri lo sendiri sama perempuan lo. Perempuan. Oh, berarti ini di luar dari yang Bro Sky sama gua bahas. Kan kalau gue sama Bro Sky kemarin bahas toxic relationship. Kenapa gitu? Why? Garis besar kalian bisa bertahan dengan keadaan pasangan kalian, kita anggaplah mau kondo yang zaman sekarang. Nah, tapi nggak semua perempuan ternyata begitu ya. Nggak semua perempuan. Nggak semua perempuan. Setiap manusia tuh berbeda-beda ya. Ingat itu. Jadi mungkin kalau dari kalian yang kayak Bro Sky bilang ya pilih pasangan yang bener gitu. Sama dari gua kemarin, gue saranin ke kalian kalau nggak bisa untuk ngidupin diri sendiri atau keluarga, jauhin dulu yang namanya pacaran gitu. Ada kan namanya nabung, bisa nabung. Jangan pakai hal yang nggak guna gitu. Terus kalau untuk
keputusan goblok, ya kontroversial banget gak sih kalau ada guys? Seramu sih. Aman ya? Aman-aman aja Aman. deh. Ya kan ini Aman. lo. Iya. Jadi nungguin lo disomasi aja. Mungkin itu Cina nggak usah tahu kan. Mungkin kalau keputusan goblok yang ternyata itu ngajarin banyak hal yang dari kemarin lu lewatin, apa itu? Gua ngilang dari teman-teman gua untuk mempelajari apa yang bukan ranah gua untuk mencapai kesuksesan. Lu ngilang dalam arti ngeghosting berbulan-bulan. Iya benar. 2 bulan, 3 bulan, setahun. Karena di situ gue nganggur. Gue mencoba nganggur setahun untuk mempelajari ranah yang bukan ranah gue untuk suatu pekerjaan. Jadi ada baiknya kalau kita nggak ada uang atau gimana, kita lebih baik nyari skill di diri kita sendiri kan, atau gimana gitu maksud lu? Daripada kita ngabisin waktu di luar main cuma ML bosen dikit ML, gabut dikit ML, kelar makan ML, dikit-dikit ML, bangun tidur ML. Apa gimana nih? Enggak lah. Oh, Kayak gini. Lu punya teman, semua toksik. Contohnya lingkaran setan lah gue gituin. Oke. Gathering. Gimana caranya lu di lingkaran setan itu lu bisa belajar untuk berkembang? Gimana caranya? Ya lu pelajarin. Atau itu mungkin udah di tingkat paling ekstrim. Kalau untuk di tingkat paling easy, itu lu keluar dari zona itu atau gimana kira-kira? Enggak keluar. Karena gue di situ Tapi lu tetap di zona itu. masih di zona itu. Oh, apa kita bisa bilang adaptasi? Atau Adaptasi, iya. gimana? Karena di situ gue di zona nyaman juga di lingkaran setan itu. Oh, Gua bukan mikir- berarti terjebak. Bukan terjebak. Mikir Gue gitu. stay di lingkaran nyaman itu, zona nyaman untuk mempelajari suatu hal, untuk bisa berkembang. Seperti itu. Jadi kalau emang kalian ada dua pilihan di opsi hidup kalian, kalian mau menetap di suatu tempat itu atau kalian mau keluar. Tapi kalau kalian otaknya dikit-dikit burnout, mental health yang emang otaknya ecek-ecek gitu, yang nggak encer lah kayak kalian otaknya gitu, bisa kalian keluar dari zona nyaman gitu, nge-heal otak kalian, nge-refresh, reset sejenak, setahun, sebulan juga boleh, bebas. Yang penting nggak burnout, kalian pilih temen. Berarti kita masuk ke relasi, perkenalan temen gak sih? Kenalan temen ya. Jadi yang nggak penting di cut off gitu ya, atau yang ngerugiin parasit. Gue di hidup gue tuh nggak perlu gue orang suka-suka sama gue. Kenapa tuh? Bro Tirek. Kenapa? Karena gue nggak mau jalan gue sendiri tuh dihambat sama orang lain. Oh. Ini jalan gue. Mm-mm. Kalau lu mau ikut, ayo. Kalau enggak, ya udah. Jangan menghambat jalan gue. Ya udah, gue cut off. Kayak gitu. Berarti ambil cara simpelnya aja. Simpelnya gitu. aja. Ya sebenarnya emang hidup kita harus bikin simple, kayak lu ngelakuin hidup keseharian lu tuh sebenarnya simple, tapi emang lu nya aja yang males, dasarnya males emang udah. Jadi kalau untuk kalian yang bener itu sebenarnya tuh kalian ambil tengahnya, kalian pisahin mana temen yang bener mana yang enggak. Kalau ada yang bilang temen gak usah pilih-pilih, sebenarnya mah emang iya, tapi kalau semakin kalian tua itu lingkaran pertemanan kalian semakin kecil, gue berani taruhan. Makanya dari muda itu perbanyak relasi, bukan gengsi. Oke, kita masuk segmen kedua kali ini. Emang kan kalau kalian dari diri kalian mungkin males ngatur yang namanya mindset kalian untuk berubah ke depannya. Mungkin dari diri kalian di masa depan itu lagi nangis ngelihat diri kalian yang gak mau berubah. Sementara di sisi waktu yang sekarang kalian itu cuma terpaku untuk bukan berproses apa ya, kalian cuma stagnan atau konsolidasi di titik sekarang dan kalian gak bakal berubah karena kalian cuma ngelakuin hal itu aja yang berputar loop.
yang bisa dibilang lingkaran itu tadi, yang kayak Bro Tirek bilang the ring ya. Itu ada baiknya kalau kalian sebaiknya memisahkan mana yang penting mana yang enggak, dan katakan iya, katakan enggak untuk hal yang berguna dan untuk hal yang enggak guna. Kalian pintar milih waktu, kalian pintar milih temen, karena yang menentukan kesuksesan hidup kalian itu di diri kalian sendiri. Sama kedua yang membantu kalian adalah kalau kalian punya pasangan-pasangan dan teman. Teman itu penting untuk mengajak kalian berubah sesuai lingkungan. Atau mungkin kalau kalian kayak Bro Tirek, kalian bisa adaptasi, itu lebih bagus, lebih high level dibanding yang orang cuma pelangap longo yang sekarang cuma nonton gak ada perubahan. Jadi di segmen kedua ini, gimana cara kalian ngelawan rasa males? Mungkin kalau dari sudut pandang gue ya, ngelawan rasa males itu gue dengan cara ngelakuin habit-habit yang udah gue susun dari sebelumnya. Kayak contoh gue ngelakuin apapun itu dengan 30 detik, 30 menit, atau 30 hari. Itu kalian kalau bisa nerapin, gue jamin kalian bakal berubah dan kalian bakal ngerasain perbedaannya. Itu kalau gue, kalian bakal berubah dan kalian bakal ngerasain perbedaannya. Itu kalau gue ngelawan rasa males. Iya, ngelawan rasa males. Ngelawan rasa males itu tapi versi masing-masing yang relate di kehidupan. Yang relate di kehidupan. Kan kalau yang kayak gue sama Bro Sky waktu itu kan gue udah ngebahas cara ngelawan rasa males. Tapi mungkin kalau dari guest kita beda. Mungkin gimana cara ngelawan rasa males? Versi lu sendiri. Versi gue. Gue harus ada kegiatan. Misalkan hari ini podcast nih, besok harus apa, dan besoknya harus apa. Gue harus planning dulu untuk kedepannya gimana, supaya gue nggak males-males, gue nggak tidur-tiduran doang, dan gue harus ngelakuin itu. Karena itu yang untuk lo tertuju suatu perubahan yang besar. Perubahan yang besar. Walaupun itu hal kecil. Hal-hal kecil dulu untuk bisa menuju ke hal-hal yang besar. Itu yang kayak gue sama Bro Sky bilang, lo ngelakuin suatu hal kecil. Mungkin kalau dari banyaknya kalian ngelakuin suatu hal kecil menurut kalian sepele, tapi itu adalah fondasi awal di mana kalian melangkah untuk naik ke atas tanpa melihat tangganya dan rintangannya. Jadi kalian ngelakuin hal kecil tanpa kalian sadari kalian udah berubah dalam waktu 30 hari atau 30 menit yang kayak gue bilang barusan. Dan mungkin dari Bro Tirek untuk rasa males yang lainnya mungkin kayak gue nih mager nih, ini gue mager itu. Ada gak sih yang kepikiran di otak lo kayak gue males kerja atau capek di tempat ini atau gimana? Ada. Pernah gak sih gitu? Pernah. Ada. Atau gue masalah sama atasan gue. Karena gue selalu disalahkan. Emang gue nggak tahu ya leader gue itu buat mau ngelengserin gue apa enggak. Di titik gue, gue malas kerja. Di titik apa? Lo lagi nyari pengalaman sebenarnya itu. Iya. Kurung tutup kurung. Oke. Buat apa gue kerja ya? Lagian juga gue nggak dibutuhin lagi gitu. Jadi atasan begitu sebenarnya bikin mental down gak sih? Iya. Nggak baik sebenarnya atasan begitu. Gimana ya? Atasan kayak gitu tuh gue pernah ngalamin waktu di kerjaan. Sampai di FNB juga tuh ya. FNB juga. Gimana ya? Yang pekerjaan pertama gue selalu dicecer. Harus ini, harus itu, ngelakuin ini, ngelakuin itu. Gue dibanding-bandingin sama karyawan sebelumnya. Karyawan sebelumnya aja bisa ini, bisa itu dalam waktu 6 bulan. Ya gue iyain aja gitu. Itu mereka, bukan gue. Itu iyain dalam arti kata lu capek atau lu nggak mau buang energi untuk ngontrol diri lu biar bisa ngebalikin atasan lu atau gimana? Gue iyain karena biar gue buktiin. Oh, oke.
Dan ketika gue bisa, gue langsung cabut. Pas lagi dibutuh-butuhkan sama leader gue. Oke. Tahu kenapa? Leader gue ngemis-ngemis ke gue. Gimana tuh? Di chat, lu bisa nggak balik lagi ke sini? Gak ada yang bisa gantiin lu. Ya gue nggak mau karena gue nggak mau ke lubang yang sama. Oh, mungkin kalau yang kayak kalian biasa dengar itu apa sih namanya ya? Yang kalian biasa lihat di scroll TikTok itu kalau udah ngeludah malu nggak sih dijilat lagi ludahnya begitu mungkin? Iya. Dan oke. Kejadian waktu ada customer tuh dia ketinggalan barang. Dan gue nyimpan itu di kantong gue. Gue nyari-nyari customer itu nggak ada. Ya udah gue kantongin. Nah si yang nggak suka sama gue ini dia ngadu ke atasan. Entah ngadu apa, gue dipanggil. Lu nyuri kartu ya? Nyuri kartu inilah, kartu itu. Dan itu ketahuan di CCTV. Dan gue gak bakalan nyuri. Kartu apa tuh? Kartu adalah, pokoknya kartu penting. Tuh, kartu yang penting lah, pokoknya lah itulah. Kartu penting pokoknya. Penting banget itu. Dan customer nyariin. Sampai balik lagi di hari kemudiannya. Oke. Dan gue masih nyimpen kartu itu. Nggak lu ambil. Nggak gue ambil. Mungkin tapi mereka nuduhnya gue yang ambil. Sebenarnya kalau yang kita ambil dari cerita ini, kalian jangan bisa ngeliat dari covernya seseorang tanpa kalian memastikan keadaan orang itu bener apa yang kalian lihat di sampulnya atau enggak. Banyak orang dari kalian yang memastikan bahwa orang itu jelek di luar tapi belum tentu dalamnya juga jelek. Siapa tahu mereka punya bakat, punya skill yang terpendam atau mungkin bakat yang emang harus dipendam kan nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jadi sebisa mungkin kalau kalian dapat karyawan yang kayak Bro Tirek itu kalian harus introspeksi diri lagi nggak sih? Introspeksi diri. Introspeksi ya, salah ngomong ya guys ya. Ya kurang ya kurang lebih begitu. Terus ada lagi nggak yang paling berat yang bikin lu bisa nyampe di titik ini survive? Kan kalau di segmen 1 kita udah bahas survive tuh lu nyampe di titik ini karena apa? Mungkin di segmen 2 lu ada yang bikin survive juga gak? Atau dari Cacan? Ya dari situ, dari yang gue sebut tadi tempat kerjaan gue sebelumnya. Gue dipecat tanpa basa-basi. Dipecat. Dipecat gue. Dan gue bakal buktiin di situ gue harus berhasil. Kan gue masih nge-save tuh nomornya. Nah dia masih ngelihat status gue gini-gini. Gue nantangin ke dia, Bapak kalau mencet saya, Bapak siap-siap nyesel. Tuh. Dan gue bakal buktiin kalau gue tuh bisa. Yang apa yang lo ngomongin gue pencuri segala macam. Gue bakal bisa, gue buktiin bahwa gue tuh bukan pencuri. Dari situ gue improve. Gue mempelajari hal-hal yang emang bukan ranah gue, tapi gue pelajarin. Untuk bisa gue meraih kesuksesan itu. Atau mungkin di FNB lainnya ada nggak kayak misalnya lu lagi baru masuk kan kayak kalian Gen Z kan mau FNB. Nah mungkin kalau dari sudut pandang Bro Tirek tentang FNB ini pernah nggak sih pas masuk FNB gitu atau headbar atau apa gitu ada yang rese gitu, boleh ceritain sedikit ya? Ada FNB nggak usah sebut merek ya. Nggak usah sebut merek. lanjut bengong aja. Gua kerja di FNB kopi. FNB mungkin kalau kalian tahu FNB itu bukan cuma tentang kopi, mungkin kalian tahu kopi. FNB itu kayak ada beragam jenis. Ya lanjut. Makan dan minuman. Iya. Lanjut. Gua baru masuk berapa bulan ya? Nggak ada bulanan lah. 3 mingguan.
Ceritanya, Mm-mm. gue suruh masuk pagi terus nih. Heeh. Jam 8 gue opening. Asik. Jam 10 Mm-mm. udah kelar. Jam 10 udah kelar apanya nih? Udah harus kelar atau apa nih? Opening. Opening segala macam, Oh. bersih-bersih, cleaning. Sendirian tuh. Sendiri. Mandiri itu. Berarti Bro Tirek ini mandiri, contoh Bro Tirek. Kayak lanjut. Ada salah satu karyawan di FMB itu yang ngomel-ngomel ke gua. Nyerocos tuh. Ngerocos. Heeh. Lu ngepel gimana sih? harus satu arah ngepel. Heeh. Dan gue tiap hari itu di rumah gue nyuci, ngepel, nyapu. Dan gue tahu itu suatu saat Mm-mm. gue udah selesai ngepel, Nah, di komen sama karyawan salah satunya itu udah selesai ngepel tapi di posisi jam berapa tuh? Di jam 8K atau 9? di jam 9-an setengah 10-an. Oh, udah mau kelar berarti. Udah mau Cepet kelar. tuh hitungannya. Cepet lah, gue mau apa cepet. Asik. Kelas. Tepat waktu. Lanjut. Di komen. Mm-mm. Terusan itu tadi kan yang habis ngepel. Tadi lanjut ngepel nih. Udah nih contohin gue bilang. Apa? Kayak mana sih lu ngepel? Emang dilihat customer kalau masalah ngepel doang kan enggak? Mm-mm. Masa customer masuk ngeliatin ngepel. Ini gimana nih enggak salah. Gitu. Jadi owner tuh. Customer-nya. Gimana ini? Kan gak mungkin. Customer kan buat ngopi, datang yang penting bersih. Tuh nggak bau. Dan gue diem situ, gue main HP, udah gue serahin ke dia. Mm-mm. Dengan tengilnya dia ngepel banting-banting bangku, ceder. Gue liatin, Masih diliatin tuh. gue liatin tuh, belum gue bacotin. Oke. Belum keluar ceramah Najutsunya gitu. Ya, oke. Dia belum tahu siapa gue. Asik. boleh lanjut. Ya pas sudah ke gua, kena kaki gua, ditubruk pelan. Gue bacotin, maksud lu apa? Lu cara ngepelnya kayak gitu. Lu nggak suka sama gua, bilang. Lu kalau sama orang lain beda urusan. Selesai kerja ini lu diajakin ribut di luar. Gitu. Nah terus atasannya gimana tuh? Bukan atasan, kita nyebutnya Karyawan lah. iya karyawan lah. Tangan kanan. Tangan kanan biasa. Tangan kanan jadi selengean. Anak bos. Gitu. Anak bos aja. Belum ditubruk. Tuh. Terus Ya gue bacotin lah dari situ. Lu kalau gini terus, yang ada semua orang nggak suka sama lu. Jangan mentang-mentang lu kerja udah lama di sini lu jadi semaunya. jadi selengean gitu. Selengean, tengil. Nggak semua orang tuh bisa lu gituin. Setiap orang tuh berbeda-beda pemikirannya. Lu ketemu gua, belum tentu sama orang lain lu. Gua bacotin kayak gini. Bisa jadi dipukulin. Ya? Dipukulin lu ntar di luaran. Kayak gitu. Jadi jangan pernah lu udah kerja lama di situ lu main senioritasan. Iya sih di tempat kerja banyak yang gitu senioritasan. Betul. Jangan pernah lu kayak gitu lo. Semua manusia sama. Yang bedain tuh jangka panjang kerjanya. Walaupun dia karyawan baru ya lu ajarin, jangan lu ocehin mulu. Biasanya emang diocehin kalau karyawan baru. Ya kalau untung aja gue senioritasan. mental keras ya. Asik. Bukan mental tempe kayak kalian. Shit. Berarti mulai menggoreng. Terus akhirnya orangnya gimana tuh? Tuh lanjut ribut apa gimana tuh? Ya enggak lah. Ya gue habis itu tuh resign. Habis resign, lo pindah kerjaan keluar. Kerja keluar. Nah terus orangnya gimana itu sekarang itu? Ya gue nggak tahu ya orangnya gimana ya. Apakah udah berubah apa enggak ya gue nggak tahu. Udah nggak dapat kabar lagi atau gimana? Ya? Nggak dapet kabar gue. Orangnya di bos. Anjing tawa mulu bangsa. Yanto anjing. Nah terus dari kejadian itu apa yang dapat lu pelajarin? Lu ada rasa balas dendam kah atau gue pengen nunjukin yang lebih lagi yang dari kerjaan yang sebelumnya gitu atau gimana?
Kalau gue sih nggak ada tujuan ke sana ya. Enggak Ya, kan kayak yang kerjaan lu sebelumnya kan pas yang lu bilang mau ngebuktiin gitu. Nah terus lu setelah itu tambah batu bara lagi nggak biar tambah naik gitu biar tambah semangat lagi atau gimana? Atau lu tetap nunggu alur ya? kalau gue introspeksi dari hujatan orang lain. Masih introspeksi lagi. Introspeksi lah. Manusia itu tempatnya salah. Jadi harus introspeksi. Wajar manusia. Wajar manusia. Perusak anjing. Kesuksesan anjay. Kesuksesan anjay. Aku bisa. Lu jangan pada ketawa anjing. Kesuksesan anjing. Diem kan kesuksesan. Kesuksesan tuh. Jangan tahu anjing. Itu kesuksesan itu dalam artian lu jangan ngesek mulu lu tolol. Biar nanti apa kan? Apaan? Seks. Direct aku bisa.com. Yo, Ulang. Apa tadi sukses? Nah. kesuksesan itu kalian yang buat, bukan orang lain. Dan terus kalau misalkan dibandingin, lu mah punya realisasi buat kerja di sini-sini. Ya goblok, lu tolol, nggak punya realisasi, tolol. Bro Tirek menggoreng. Kayak punya realisasi dalam hidup, main sana sini, tapi di filter. Main sana sini dalam artian kata Bro Tirek ini bukan lu main keluar-luar mana bebas, tapi lu punya filter untuk memisahkan mana yang harus lu bilang iya dan mana yang lu bilang enggak. Begitu bukan? Betul. Jadi enggak semuanya orang lu ajak iya dan ajak enggak. Ada yang lu pisah. Tuh. Dan mungkin untuk motivasi lu yang sekarang lu bisa bertahan di titik ini. Bertahan di titik ini. Bertahan bukan untuk naik lagi, bertahan dulu. Kan nggak langsung naik gitu. Bertahan ya, Sabar dong apa gimana gitu. gue mempelajari hal-hal yang lain lagi. Karena sebelum lu mencapai sukses itu lu harus tahu batasan diri lu di mana dulu. Semakin banyak buka lembaran baru. Iya. Benernya nggak ada batasan sih, cuma lu aja semua yang ngebatasin diri lu sendiri. Jadi mungkin kalau tentang batasan kita nanti bakal bahas dengan Bro Sky yang agak lebih nyelkit lagi dari ini. Dan mungkin di segmen selanjutnya mungkin kita bakal bahas itu. Terus pengalaman yang udah lu dapet, udah lu ceritain semua ini berarti ini? Atau masih ada banyak lagi nih? Dari sudut pandang lu orang-orang itu gitu. Atau mungkin kalau kalian tahu Bro Tirek ini nggak langsung bat ya, dia ngomong-ngomongan dulu nggak sih gitu dengan otak dingin atau gimana? Kamu otak dingin aja guys. Selesaikan masalah dengan otak dingin. Tapi kalau dia semaunya seenaknya, kita tubruk aja. Ada berapa banyak orang yang udah berubah dari perkataan lu? Ya gue nggak tahu ya. Kan setiap orang beda-beda. Atau orangnya udah ngambek yang pernah lu kasih tahu udah nggak mau main sama lu lagi atau gimana? Banyak. Makanya pada mental-mental gua. Gara-gara udah omongan kapok. gua tuh sesuai fakta. Ya emang benar seharusnya begitu gak sih? Ya gue nggak tahu ya. Ya iya, kan semua orang tuh beda-beda. Enggak, soal gini, kalau kebanyakan ngumpet-ngumpetin kan jadi merasa wah diri gue bener nih, wah diri gue bener, nggak ada yang ngomenin, jadi mereka bisa seenak-enaknya nggak sih? Gitu kan? Iya. Emang seharusnya sesuai fakta kan ngomong. Sesuai fakta aja. Berarti emang bener yang kayak Bro Sky bilang, otak kalian tuh emang udah di remap bahwa nerima sinyal yang cuma maunya enaknya doang. Iya nggak sih? Setuju, gue mah setuju kalau kata-kata Bro Sky. Jangan kan yang di luar-luaran, kalian lagi nonton juga pasti mau yang enak-enak doang. Ya nggak, iyalah. Termasuknya kalau mereka atau kalian mungkin ngelihat Bro Tirek ini pencitraan. Sebenarnya itu bukan pencitraan nggak sih? Itu momen hidup paling capek, tapi bikin naik level di titik balik ini. Momen hidup lu yang bikin naik level, momen ya? Momen. Iya, kita bicara bahas momen. Itu apa tuh? Momen gua dapat bekerja lebih dari apapun yang gue inginkan.
Yang nggak gue duga. Yang nggak Titik baliknya itu gue. yang nggak lu duga. Titik balik ya. Yang Yang selama ini lu bertahan tapi tiba-tiba lu level up langsung. Iya, langsung level Oke. up. Yang tadinya gue pelajarin sebelum-sebelumnya, Mm-mm. yang gak gue duga, ya gue dapet pekerjaan yang lebih baik. Bahkan F&B baik lagi banget atau ya. apa tuh? Bukan F&B. Mau disebutin? Ya, sebutin aja. Jangan merek ya anjing ya, ngentot. Kagak. Nah, ini gue kerja di luar negeri. No, Bro Tirek kerja di luar rumah pastinya, di luar negeri. Kamboja. Admin slot. lagu. Ah, shit. Lagi mikir. Oke, jadi kali ini kita balik ke segmen 3. Di segmen 3 ini momen hidup yang bikin lo naik level. Itu tiap orang kan beda-beda. Ada yang momen hidup mereka bikin naik level karena keluarga, ekonomi, atau karena keterpaksaan mereka di lingkungannya. Atau mungkin kalau dari sudut pandang Tirek, itu yang bikin momen hidup naik level setelah bertahan lama di penderitaan itu, atau kita nyebutnya penderitaan aja nggak sih? Penderitaan? Ya, gitu. Penderitaan. Apa yang bikin lo langsung bus gitu? Mau sebutin yang tadi? Iya, Ya udah, gue kerja di luar negeri. No, kerja di luar negeri. Apa yang gue pelajarin dari sebelumnya itu gue mencapai di titik ini. Yang sekarang. Udah dikontrak tuh Bro Tirek sekarang. Udah dikontrak. Diperpanjang atau emang untuk setahun doang? Itu untuk setahun itu untuk masa-masa training. Dan nanti emang udah dijanjiin langsung dikontrak. Oh, berarti emang kinerja lu bagus, terus lu ambil dari kesimpulan bahwa gue bisa bangkit, akhirnya lu ngerealisasiin ke nyata gitu lah bahwa gue bisa bangkit nih. Tapi minusnya ada, Pak. Apa tuh? Kerja di sono, gue tuh jenuh, gak ada temen. Lah kan ada yang Indo juga mungkin atau gak ada? Gak ada, di sana tuh orang-orang Melayu. Lah asik semua, apa diem-diem semua bawa bapak? Diam. Asik lah. Ya asik sih, cuma kan ya nggak punya teman aja, jenuh di suatu titik lu harus kayak ngapain, gue harus kerja, biasanya ke kopi, biasanya ke jalan-jalan, ke warung kopi, coffee shop. Lah di sana emang nggak? Shopping, Di sana emang nggak bisa keluar atau gimana? Ada mesin? Bisa, beda rupiah sama dolar tuh. Oh. Jadi sana tuh gimana ya? Lu gaji misalkan gue contohin di sini 5 juta. Lu untuk satu kopi aja lu bisa ngeluarin 200.000. Rokok aja 200.000 di sana. Itu normalnya mungkin. Normalnya di sana ya kayak gitu. Berarti kalau lu gajian lu konversi ke rupiah lumayan itu. Lumayan. Gaji gua mau sebutin gaji kah? Nggak usah lah. Nggak usah. Itu privacy lah. Nggak usah lah. Biar kalian tuh gimana ya? Ya termotivasi lah. Ya kalau ada yang ngirim mah bego ya lu, tolol. Nah iya. Yang kagak flexing bego. Jadi kalau sebenarnya orang itu nunjukin pencapaian bahwa dia bisa bertahan di titik ini, dia grow up. Mungkin kalau kalian iri ya itu salah kalian sendiri, kalian iri. Kalian jangan melihat enaknya aja. Itu aja. Dari kalian yang denger ini Bro Tirek mungkin enak kerja di luar negeri, tapi mungkin ada keluh kesahnya pas itu. Banyak. Dari yang awalnya gue nggak bisa apa-apa, bikin paspor nggak tahu apa-apa, jadi ngerti karena gue yang modal nekat aja sih sama pengetahuan gue yang sebelumnya yang gue pelajari. Oh, atau mungkin sebelum berangkat ke luar negeri itu Bro Tirek ada kayak bikin paspor atau kenalan tempat kerja di sono dari siapa, atau emang nyari-nyari sendiri kayak yang kalian biasa nyari? Gue nyari sendiri karena di situ gue mikir di sini aja nyari kerja susah gitu. Jadi gue harus gerak lah gitu, gimana sih caranya nyari kerja di luar.
Ya udah, akhirnya terwujud. gue cari-cari di website. Tadinya gue nggak percaya, Ngeri penipuan yang kayak di ono dah no, yang Iya, yang bendera kayak di biru, ono. merah. ngeri itu. Ngeri itu. Nah, akhirnya gue nanya sama kakak gue, ini gimana, bener nggak? Di searching, dicari sama kakak gue, bener. Ya udah, gue berangkat. Gue pelajarin gimana sih buat paspor. Tadi gue kan nggak punya duit waktu itu. Dengan buat model paspor. pas-pasan atau gimana? Pas-pasan. Bener-bener pas-pasan. Pas-pasan. Dan gue bikin paspor itu, gue minjem duit dari kakak gue. Lah terus pas nyampe sono lu hidup gimana dong? Mati. Gue di sana ya dibekali nama perusahaan itu. Oh kayak yang LPK gitu nggak sih? LPK gitu. Berarti nanti gaji bulan pertama dipotong gitu. Oh. Yang ngebiayain pesawat itu perusahaan, cuma yang bikin paspor segala macem, Itu dokumen, effort sendiri. Gue modal nekat doang sih. Karena gue pengen berkembang gitu, nggak mau di sini doang. Gue pengen nunjukin kalau gue yang dihujat dulu, yang lo bilang gue nggak ada masa depan, ya sekarang gue ada. Banyak yang bilang lu nggak ada masa depan sampai ngocein gitu. Banyak gue yang dihujat, yang tukang pembohong, tukang ngomong doang, gini-gini. Banyak. Sampai di tongkrongan yang lama lu mungkin ada yang bilang lu begitu kayak lu nggak ada perkembangan atau gimana gitu. Banyak. Kalau gue sebutin kan nggak kehitung gitu. Makanya gue sih bisa sampai saat banget. ini. Banyak banget yang remehin tuh. Banyak. Emang sih kalau Dan gue nggak sebut diri gue flexing karena dulu gue dihujat, makanya gue kayak bangga gue bisa di titik ini. Dan lu semua yang hujat terima kasih gitu. Tanpa lu gue nggak bakal sukses seperti ini. Wow. jadi emang laki-laki begitu nggak sih kalau bahan bakarnya mereka itu diraguin dulu nggak sih? Bener gak? Iya. Atau beda ya? Diraguin dulu. Ada yang diraguin langsung mental down, ada yang diraguin ngebakar diri. Dalam artian termotivasi gue harus nunjukin. Tapi nggak semua orang sih. Iya soalnya harus ada beberapa doang. Iya rata-rata orang kalau digituin dia malah udahan, malah surein. Gue capek ngapain jadi otak monyetnya keluar tuh kayak gue males itu. Kayak lu mau ngerjain sesuatu jadi kelamaan ntar kepanjangan ntar inilah itulah kebanyakan itu nggak bakal kelar. Jadi otak kalian tuh nerima sinyal yang cuma mau frekuensi singkat ya. Dengan arti kata kalian nggak mau berubah, singkatnya begitu. Dan mungkin Bro Tirek udah sampai di titik ini, atau ada nggak sih motivasi buat mereka-mereka yang lagi nonton cuma tiduran doang, yang rebahan, atau operator juga mungkin rebahan, yang males nggak mau ngapa-ngapain. Mungkin ada pepatah, zona nyaman, tinggalkan zona nyaman, jangan pernah di situ terus kan. Ya menurut gue sih nggak gitu konsepnya. Bisa lu bertahan di titik itu, di lingkaran. Itu tapi kalau kuat nggak sih? Tapi kan kebanyakan dari mereka nggak kuat, iya nggak sih? Ya itu tergantung prinsip kalian masing-masing sih. Kalau gue kan bertahan di lingkaran setan itu. Oh, lu bertahan di lingkaran setan tapi bisa ngebawa diri. Iya. Tapi kalau yang lain lagi di lingkaran setan malah lanjut ikut jadi setan selanjutnya nggak sih? Iya itu. Jadi malah gak bisa kebawa diri. Mereka ngikut lingkaran setan itu ke bawah arus. Udah mulai setan hitam. Gitu. Gue bertahan di lingkaran setan karena gue di zona nyaman juga. Tapi lu bisa nyetir diri sendiri sesuai porsi. Gitu. Iya, tinggalkan zona nyaman, nggak gitu konsepnya. Bertahan di lingkaran setan, tapi di zona nyaman, lu harus mempelajari hal-hal yang emang menurut lu untuk bisa menuju kesuksesan itu. Cakep. Gue bertahan di situ lingkaran setan itu. Jadi itu yang untuk ngelatih mental. Iya. Untuk ngelihat dewasanya seseorang dari situ. Gue lingkaran setan. Ini gimana sih caranya? Gue mau keluar juga. Ya ini zona nyaman gue walaupun lingkaran setan. Tapi bukan berarti gue di zona nyaman terus. Gue diem-diem ya belajar yang lain. Jadi lo diem-diem buka lembaran baru.
Iya, bukan barus, lembas. Atau lu pernah ngajak mereka ke jalur lu, atau lu udah cuek sama mereka gitu, udah malas kasih tahu apa gimana? Ya itu kan setelah kejadian yang gua dihujat. Makanya gua nggak ngajak mereka. Oh. Walaupun lingkaran gua toksik segala macem. Atau untuk circle lu yang sekarang, lu merasa ada welcome, atau lu sekarang nggak ada circle atau gimana? Kan gua nggak tahu nih. Gua tuh nggak main circle-circlean sih. Dari dulu tuh. Apa tuh serikelan? Ini serikaya lo. Iya, serikaya Mental tuh. tempe kalau circlean mah. Nah, satu-satu Gua dong. tuh orangnya individualis. No. Circlean kalau ada masalah bawa circle. Ya elah. Pulang. Lu masalah apa? Masalah keluarga. Ya gitu. Main circle-circlean lu. Ayam lu, cupu lu. Atau menggarisbesari bahwa ada yang namanya otak monyet, ada yang namanya mental otak dangkal, ada yang nama circle, dan banyak yang bisa diambil dari pengalaman Bro Tire. Kalian bisa pilah satu-satu, mungkin yang bisa kalian jalani dan menurut kalian susah, tapi saran gue sih dari yang terkecil dulu gak sih? Kecil dulu. Iya, dari yang kecil dulu. Oke, mungkin cukup sekian. Di next video kita sama Bro Sky kita bahas. Mungkin see you the next video. This is Quarter Life Code name Execute. Bentar, kenapa jadi operator yang paham anjir? Execute. Ulang. Hostnya udah berapa kali? Udah gak paham. Gua host ya. Toh, itu dia host ya, Toh. Jam tambahan. Oke, di outro kali ini kita udah ya cukup pesen lah dari kita dari Bro Tirek untuk kalian yang berguna. This is Quarter Life Code name Execute. Shadow execute. Rar. Mikrofon. Oke, boleh. Operator kita mau ngomong. Jadi gini ya guys ya, kita butuh dihujat ya hari ini. Kenapa? Karena kita juga lumayan ya buat revenue kita, duit kita ya, kalian yang nonton share-share ke orang nih, ada orang nggak bener ditonton banyak orang gitu kan ya, rame gitu. Makasih lo udah nonton. Ya, ini suara dari Bro Sky kita. Bro Sky kita hari ini jadi operator. Jadi mungkin